Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan membahas materi AIK 4 tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Yang beranggotakan saya sendiri Gayatri Mayangsari NIM 2018-090, Ika Nur Febrianti NIM 2018-091, Iif Nur Safitri NIM 2018-113, dan Ilham Arifin NIM 2018-117. Yang pertama, keutamaan ilmu. Berikut ini adalah himbauan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai keutamaan ilmu. Yang pertama, memudahkan penuntut ilmu masuk surga. Menuntut ilmu juga merupakan jalan untuk menggapai surga, bahkan dimudahkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ilmu merupakan salah satu sumber pahala tiada henti. Ilmu yang bermanfaat merupakan sumber pahala yang senantiasa mengalirkan pahala bagi orang yang mengajarkan ilmu dengan tulus. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apabila anak Adam atau manusia meninggal, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakannya." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, orang yang belajar sama dengan berjihad. Kebanyakan ini kita beranggapan bahwa jihad itu harus dengan senjata. Ternyata belajar itu termasuk juga disebut jihad. Rasulullah bersabda, "Barang siapa keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka ia sama dengan orang berangkat jihad fisabilillah sampai ia kembali ke rumahnya." Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat, malaikat pun membentangkan sayap untuk orang yang mencari ilmu. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat. Rasulullah SAW menggambarkan kemuliaan orang yang menuntut itu dengan hadirnya para malaikat yang membentangkan sayapnya untuk orang tersebut. Seperti yang diriwayatkan, sungguh para malaikat itu membentangkan sayapnya pada orang yang sedang menuntut ilmu sebagai tanda ridha malaikat pada orang itu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Perkenalkan, nama saya Ika Nur Febrianti NIM 2018-091. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keutamaan ilmuwan. Yang pertama, akan ditinggikan derajatnya yang seperti telah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, "Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." Yang kedua, hanya orang yang berilmu yang selamat. Lalu Nabi Muhammad seakan menegaskan keutamaan ilmuwan dengan sabda beliau di dalam hadis riwayat Tirmidzi yang artinya, "Dunia itu terlaknat dan terlaknatlah semua yang ada di dunia itu kecuali zikir kepada Allah, ketaatan kepadanya, dan orang yang berilmu atau mengajarkan ilmu." Yang ketiga, memperoleh keutamaan jauh di atas ahli ibadah. Seorang yang beribadah berdasarkan ilmu jauh lebih mulia daripada seseorang yang beribadah hanya berdasarkan ikut-ikutan. Meskipun praktik ibadahnya secara zahir adalah sama-sama benar, tapi orang yang pertama beribadah dengan mengetahui ilmunya, sementara orang yang kedua beribadah tanpa mengetahui ilmunya. Hal itu menunjukkan betapa mulianya seseorang yang ahli ibadah berdasarkan ilmu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, yang artinya keutamaan seseorang yang berilmu atas seseorang yang ahli ibadah itu ibarat keutamaan bulan atas seluruh bintang-bintang. Selanjutnya ada keutamaan majelis ilmu. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud yang artinya, "Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga." Jadi, keutamaan majelis ilmu yang pertama akan dimudahkan menuju surganya Allah. Yang kedua, ada hadis riwayat Muslim yang artinya, "Tidaklah sesuatu kaum berkumpul di suatu rumah dari rumah Allah untuk membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Jadi, arti dari hadis tersebut yaitu akan dimuliakan para malaikat. Yang ketiga,
akan mendapat pahala jihad fisabilillah, yang dimana tertuang di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Artinya, barang siapa yang memasuki masjid kami ini untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarinya, maka ia seperti mujahid fisabilillah. Dan barang siapa yang memasukinya bukan dengan tujuan tersebut, maka seperti orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Jadi, arti dari hadis tersebut yaitu akan mendapat pahala jihad fisabilillah jika kita mengutamakan majelis ilmu. Nama saya Imusa Fitri Mahmuda, NIM 2018-113 akan melanjutkan materi tentang antara ilmu agama dan ilmu umum. Ada anggapan bahwa ilmu agama itu lebih mulia daripada ilmu umum. Ilmu agama itu diartikan sebagai ilmu yang secara langsung merujuk pada Al-Quran dan hadis, seperti ilmu akidah dan fikih, atau seperti tata cara wudhu dan sholat. Sementara ilmu umum itu diartikan sebagai ilmu yang tidak secara langsung merujuk pada Al-Quran dan hadis, seperti ilmu teknik dan kedokteran, atau seperti tata cara membuat jembatan dengan baik dan mengobati penyakit dengan benar. Ibadah sholat misalnya memang harus didasari ilmu yang benar, dan ilmu di sini tentu saja merupakan ilmu yang secara langsung merujuk pada Al-Quran dan hadis. Namun demikian, bukan berarti bahwa ilmu yang tidak secara langsung merujuk pada Al-Quran dan hadis itu menjadi kurang utama. Bagaimana kita bisa menghadap kiblat secara tepat misalnya, bila kita tidak dapat menguasai ilmu perbintangan dan astronomi dengan baik. Penilaian ilmu dengan cara seperti itu akan mengakibatkan terpisahnya kehidupan masyarakat muslim dari fondasi agama. Hasilnya, agama akan dibatasi ruang geraknya dalam ruang-ruang ibadah saja. Agama tidak boleh mengatur selain urusan dalam masjid, musola, dan tempat wudhu. Keadaan demikian tentu saja tidak bisa dibenarkan, karena akan menjadikan seorang pedagang, misalnya, berlaku ramah dan jujur sekedar ingin menarik simpati dari pembeli dan menambah pelanggan, di mana perilaku seperti ini justru dikecam oleh agama. Berikut ini beberapa petunjuk yang diajarkan oleh agama Islam sebagai akhlak mencari ilmu. Yang pertama yaitu niat yang tulus. Secara khusus, Rasulullah SAW mengingatkan umatnya untuk menjaga niat yang benar dalam belajar. Beliau bersabda, "Barang siapa mempelajari suatu ilmu yang seharusnya untuk mencapai ridha Allah Azza wa Jalla, namun ia mempelajarinya untuk mencapai keuntungan duniawi, maka kelak di hari kiamat ia tidak akan mendapati aroma surga." Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua yaitu selalu berusaha menambah ilmu. Di antara akhlak orang yang mencari ilmu itu, hendaknya ia tidak pernah berhenti berusaha menambah ilmu yang telah dimilikinya. Hal ini karena ilmu merupakan lautan yang amat luas, tanpa dasar dan tepian. Dalam Al-Quran, Allah pun tidak pernah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menambah sesuatu selain menambah ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Dan berdoalah, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu padaku." Quran Surat Toha ayat 114. Yang ketiga yaitu berguru pada ahlinya. Juga di antara akhlak mencari ilmu itu adalah berguru kepada orang yang mumpuni di bidangnya. Apabila hendak belajar ilmu tafsir, hendaknya berguru kepada orang yang ahli tafsir, bukan kepada ahli filsafat atau matematika. Bagaimana Allah berpesan, seseorang tidaklah akan mampu memberimu ilmu selain orang yang benar-benar ahlinya. Quran Surat Fatir ayat 14. Mengajarkan ilmu. Yang pertama, tidak menyembunyikan ilmu. Apabila ditanyakan tentang suatu ilmu dan kita mengetahuinya dengan baik, hendaknya kita mengajarkan pengetahuan itu. Nabi Muhammad SAW berpesan, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, lalu ia menyembunyikan ilmu tersebut, maka kelak di hari kiamat ia akan dicambuk dengan cambuk dari api. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Yang kedua, tidak segan mengatakan tidak tahu. Apabila kita ditanya tentang suatu ilmu dan kita tidak mengetahuinya dengan baik, hendaknya kita tidak merasa malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW berpesan, sesungguhnya Allah tidak menutup suatu ilmu secara tiba-tiba dari tengah manusia, tapi Allah mencabut ilmu itu dengan melalui para ulama.
Sehingga apabila tidak ada lagi orang yang berilmu, orang-orang pun bertanya kepada orang-orang jahil. Lalu orang-orang jahil itu pun ditanya tentang beberapa perkara. Dan mereka pun berikan fatwa tanpa ilmu, sehingga mereka tersesat dan menyesatkan. Hadis apapun alaih. Prinsip dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang pertama, memperhatikan halal dan haram. Langkah bagi setiap muslim perlu halal dan haram, baik materinya maupun cara mendapatkannya. Sebab halal dan haram berdampak pada perilaku dan kegiatan lainnya. Seperti halnya seseorang yang mengkonsumsi makanan haram. Dari segi materi dan cara akan menyebabkan dan menimbulkan perilaku buruk seperti kecelakaan dan keburukan lainnya. Sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, setiap daging yang tumbuh dari suatu yang haram maka neraka lebih berhak atasnya. Yang kedua, memperhatikan maslahat. Maslahat di sini yang artinya kebermanfaatan dan benefit. Kita sebagai makhluk hidup harus melihat dari kacamata kita sendiri bagaimana dampak dari hal tersebut. Ada dampak positif atau negatif, ada dampak kebaikan atau keburukan. Yang ketiga, perhatikan skala prioritas. Perhatikan prioritas sangat penting kita sebagai makhluk hidup. Kita sebagai prioritas sebagai sikap kedewasaan kita dalam memilah atau memilih sesuatu hal. Saya contohkan seperti halnya orang tua yang mengarahkan atau membimbing anaknya atau mendidik yang anak itu sendiri yang berumur 6-10 tahun harus diberi arahan agar dalam contohnya dalam melihat atau memegang handphone atau HP harus diarahkan berapa jam per harinya atau hal-hal lainnya agar tidak berlebihan dan meninggalkan hal-hal yang harusnya dilakukan. Kalau tidak bisa memprioritaskan tersebut akan berdampak buruk pada anak itu sendiri. Baik, yang keempat yaitu menjauhi sifat mubazir. Mubazir adalah perbuatan boros atau gaya hidup materialis yang berlebih-lebihan dalam menggunakan harta, uang maupun sumber daya. Sumber daya yang ada demi kesenangan saja. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat diterima dengan baik oleh teman-teman. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.